skill bahasa di sini, mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kunci 16 TOEFL listening. Listen for 2 or 3 part verbs. Dengarkan kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 bagian. Nah, mari kita bahas bersama. Pada kunci ke-16 ini teman-teman, listen for 2 or 3 part verb. Nah, di dalam ungkapan teman-teman bahasa Inggris ini ya, ada idiomatic. Sebenarnya bukan idiomatic ya, kalau idiomatic kan kalimat majas. Nah, di sini lebih ke phrasal verb, tapi memang maknanya seperti majas ya. Tapi anggap saja istilahnya itu ya, istilahnya si phrasal verb. Nah, kata tersebut, kata kerja itu yang terdiri dari 2 atau 3 bagian akan ditemukan dalam soal dialog singkat teman-teman. Nah, kata kerja ini adalah ungkapan yang terdiri dari kata kerja dan partikel. Contohnya seperti in, up, out, on, or, at, of, dan lain sebagainya. Atau ya kalau kita sebut kebanyakan sih si preposition atau kata depan. Nah, partikel ini mengubah makna. Jadi hati-hati ya teman-teman, ini kuncinya nih. Partikel tersebut mengubah makna kata kerja sehingga dapat menyulitkan karena adanya pengubahan kata tersebut. Contoh mudahnya ya, contoh mudahnya ada look. Maknanya melihat atau menatap. Look at maknanya tetap melihat ya. Tapi kalau saya tambahkan look dengan for, maknanya jadi mencari. Nah, ini ya. Contoh lainnya ada look diikuti after, partikel after nih. Maknanya merawat. Nah, jadi kata kerjanya hanya satu nih aslinya ya. Kita tambahkan partikel-partikel. Nah, yang pertama saya tambahkan partikel for, maknanya berubah jadi mencari. Yang kedua, look saya tambahkan partikel after, maknanya merawat. Nah, jadi begitu teman-teman. Contoh lainnya ada get, nah, mendapatkan. Kalau get in, masuk. Get off, biasanya melepas ya, nah, dan lain sebagainya. Take, nah, take in, take out, take away. Nah, itu ya. Jadi hati-hati ketika ada partikel di belakangnya, bisa jadi kata kerja tersebut maknanya berbeda. Tapi kenapa saya bilang bisa jadi? Karena ada yang maknanya tetap seperti look tadi ketambahan at ya, maknanya tetap melihat. Oke. Nah, kita masuk ke contoh berikut ini. Dalam rekamannya nih teman-teman, ada orang pertama bilang, what time does the meeting start? Pukul berapa rapat dimulai? Orang kedua bilangnya, didn't you hear that it was called off by the director? Apakah kamu tidak mendengar bahwa rapatnya dibatalkan oleh direktur? Nah, pertanyaannya, what does the woman say about the meeting? Alpha, the director called the meeting. Bravo, the director phoned her about the meeting. Terus Charlie, the director called the meeting to order, dan the director cancelled the meeting. Nah, di sini kebetulan saya sudah munculkan bahasa Indonesianya. Kalau nanti di tes tidak ada bahasa Indonesianya ya teman-teman. Jadi hati-hati dengan maknanya. Nah, yang ada di sini kan kata kerjanya called. Called itu ada 2 maknanya teman-teman. Nah, maknanya 2. Call itu maksud saya kalau biasanya sih kita maknai memanggil atau menelpon, nah gitu ya, manggil atau menelpon. Nah, ini setara dengan phone. Jadi pasti teman-teman
terkecoh nanti dengan kata phone di sini, menelpon, atau call, memanggil juga nih, call juga memanggil, ya kan? Padahal yang dimaksud di sini bukan kok memanggil atau menelpon, yang dimaksud karena ada partikel of. Nah, jadi call off itu maknanya membatalkan atau batal ya. Karena di sini pasif, ada was, ada be-nya, makanya maknanya dibatalkan. Nah, call off ini setara dengan cancel. Ya teman-teman, cancel. Jadi delta jawabannya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi hati-hati dengan kata kerja yang diikuti partikel, maknanya bisa berbeda. Nah, strateginya ya teman-teman harus mempelajari kata-kata idiom dari si phrasal verb tadi ya teman-teman. Phrasal verb. Nah, ini ada di appendix. Nah, nanti saya usahakan inputnya ya, menginputnya. Nah, tadi ya contohnya seperti yang di awal tadi ada look. Nah, ketambahan for maknanya apa, ketambahan at maknanya apa, ketambahan after maknanya apa, kan ini beda-beda ya. Nah, contoh lainnya ada get, ketambahan in, ketambahan of. Nah, ketambahan yang lainnya, nah take, ketambahan take off. Nah, take off bisa take in, take away. Nah, itu kan beda, take away, sorry. Terus ada apa yang paling sering nih, look, get. Nah, call tadi. Nah, ada wait. Nah, ini yang hati-hati teman-teman, tapi ini secara gramatikal sih. Kalau di listening nggak ada ya. Wait itu kalau ada objeknya ada for-nya, wait for. Nah, tapi maknanya ini tetap ya, wait for masih menunggu. Hanya saja kalau ada for-nya harus ada objeknya gitu ya. Jadi wait for you, nah menunggumu. Kalau hanya saya menunggu, jangan I wait for, tapi I wait gitu. Oke. Kita lanjutkan ke latihan kunci ke-16. Number 1. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, the new neighbor has just moved in. Nah, tetangga baru ini, baru saja, ya, tetangga baru saya, maksud saya gitu loh ya, baru saja pindah. Nah, orang kedua bilangnya, maybe we should call them. Nah, mungkin sebaiknya kita memanggil mereka. Nah, pertanyaannya, according to the woman, what should they do? Menurut wanita, apa yang harus mereka lakukan? Alpha phone their neighbor. Nah, ini seperti maknanya ya, memanggil. Tapi di sini sebenarnya konon itu maknanya bukan manggil ya. Jadi ini kurang tepat nih maknanya. Kurang tepat nih. Sorry. Harus saya revisi nih. Jadi sebenarnya malah lebih ke sini ya nanti, tapi ini salah teman-teman. Karena maknanya kan telepon tetangganya. Kalau Bravo call their neighbors over the fence. Nah, memanggil tetangganya melalui pagar ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kalau Charlie help the neighbor move in, membantu tetangga untuk pindah, enggak juga. Nah, yang benar itu delta. Jadi call on di sini maknanya setara dengan visit atau mengunjungi.
Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau tadi di contoh ada call saja maknanya memanggil, call off maknanya membatalkan, call on maknanya mengunjungi. Oke, next. Number 2, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha teman-teman. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, you know, I'm really enjoying this class now. Anda tahu, saya sangat menikmati kelas ini sekarang. Nah, orang kedua bilangnya, I'm too. At first, it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. Nah, saya juga awalnya membosankan, tapi sekarang berubah menjadi sesuatu yang menarik. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa maksud dari si pria? Nah, jawabannya yang apa ya? The course is becoming more interesting. Nah, kursus menjadi lebih menarik. Jadi, kata kerjanya yang mana sih? Yaitu turn into. Turn into maknanya setara dengan become. Ya, becoming. Nah, itu setara maknanya menjadi. Bukan used to ya teman-teman, bukan dulu menariknya, bukan. Jadi hati-hati, salah. Atau the course is about the same as it was, itu juga kurang tepat. Kursnya hampir sama seperti sebelumnya, jadi kurang tepat ya. He's not as bored in the class as the woman. Dia tidak bosan di kelas seperti wanita itu. Ini juga kurang tepat. Tapi sebenarnya kalau turn itu pasti berubah maknanya ya, merubah. Nah, tapi kalau ada into menjadi, tapi kan mirip. Jadi teman-teman sebenarnya kalau ada turn itu lebih enak. Pasti maknanya nggak jauh-jauh amat maksud saya. Next, the second, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, sorry, the third ya teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Nah, Charlie. Kenapa Charlie? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I'm heard you had a bad headache this morning. Nah, saya dengar kamu sakit kepala parah pagi ini. Orang kedua bilangnya, yes, but I think I'm getting over it now. Nah, ya, tapi saya rasa saya sudah melupakannya sekarang. Saya lebih ke merasa lebih baik gitu ya, getting over di sini. Merasa lebih baik, lupa atau sudah baikan gitu. Nah, kalau kita jawab alpha, her headache is getting worse, itu lebih parah. Jadi getting over, hati-hati, jangan terjebak ke over lebih. Nah, pasti kesalahannya kebanyakan sih di sini ya teman-teman. Tapi ini bukan yang dimaksud. Getting over itu bukan getting worse ya, jadi salah, bukan semakin parah. Nah, kalau Bravo, she felt better this morning than now. Dia merasa lebih baik pagi ini dibanding sekarang. Nah, ini bukan juga ya teman-teman, ini malah kebalik. Kalau Charlie, nah yang paling benar nih, she seems to be feeling better now. Tampaknya dia merasa lebih baik sekarang. Jadi getting over itu yang merasa lebih baik gitu ya, atau ya lebih sudah enakan, feeling better. Nah, sini. Kalau Delta ini juga salah. She is
getting another hearing now, malah dapat. Nah, jadi hati-hati kalau hanya get, memang maknanya mendapat. Kalau carrying over biasanya ya lebih baik. Kalau lebih baik ya bukan kalau lebih buruk. Gitu ya. Oke, next. Number 4, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I'd like to stop smoking, but it's really hard for me. Saya ingin berhenti merokok, tapi itu sangat sulit bagi saya. Orang kedua bilangnya, well, at least you should try to cut down. Nah ya, setidaknya kamu harus mencoba menguranginya. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Maksud si wanita apa sih? Nah, jawaban yang tepat adalah bravo. The man should decrease the number of cigarettes he smoked. Nah, jadi pria tersebut harus mengurangi jumlah rokok yang dihisapnya. Nah, kata kerjanya yang mana sih? Yaitu cut down ya. Cut down itu maknanya setara dengan decrease. Jangan increase ya, increase itu meningkat, kalau decrease mengurangi, berkurang. Mengurangi. Nah, kalau hanya cut maknanya membelah atau memotong. Nah, jadi kalau cut down itu mengurangi. Jadi di sini ya teman-teman, kalau alpha itu kurang tepat, ini langsung stop. Ya, pria tersebut harus berhenti membelah. Nah, malah membelah kan lebih ke cut nanti ya. Nah, itu kurang tepat. Kalau Charlie, the man should cut the end of his cigarette. Laki-laki harus memotong puntung rokoknya. Ini juga bukan, karena nanti cutnya ke cut lagi, bukan ke cut down. Kalau Delta, the man should stop smoking completely. Nah, ini malah melenceng ya, melenceng jauh. Yang dimaksud bukan ke sana. Oke, next. Number 5, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo paling tepat? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, why was the client unhappy? Nah, mengapa klien tidak senang? Orang kedua bilangnya, the lawyer turned down his case. Nah, pengacara menolak kasusnya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si wanita? Orang kedua ya, berarti. Nah, yang paling tepat adalah bravo. The client was upset about the lawyer rejection. Nah, klien kesal dengan penolakan pengacara. Itu ya. Kalau alpha itu kurang tepat teman-teman. Oh ya, sorry. Kita bahas dulu nih tadi. Kata kerjanya yang mana sih? Turn. Mengubah ya. Kalau turn down itu maknanya lebih ke menolak. Nah, jadi gitu ya, ini menolak atau setara dengan rejection, reject. Nah, reject. Kalau turn into tadi menjadi. Nah, kalau turn down menolak, jadi berubah teman-teman, beda ya. Kalau turn into menjadi, kalau turn berubah, kalau turn saja berubah, turn into menjadi, turn down menolak. Jadi hati-hati. Nah, kalau alpha kurang tepat teman-teman, presented. Nah, nanti
The client presented his case to the lawyer. Ini keluar konteks ya. Kalau Charlie, the client was annoyed because the lawyer returned the suitcase. Nah, ini juga keluar konteks. Klien kesal karena pengacara mengembalikan kopernya, bukan his case, suitcase. Nah, itu beda ya. Suitcase itu koper, kalau case itu kasus maksudnya di sini ya. Ngapain kok si lawyer atau pengacara bawa kopernya? Kebanyakan sih kasus. Jadi hati-hati, bisa teman-teman itu ada di kunci yang lain ya teman-teman. Biasanya menghindari kata yang sama nih, case. Ini ada case juga, hati-hati dengan case. Nah, di nomor 2 kebetulan nggak ada, yang Bravo sorry, itu nggak ada case. Nah, jadi hati-hati case. Kalau berbicara mengenai lawyer, pengacara, klien, nah itu kemungkinan besar suitcase itu nggak ada. Kalau delta, the client made the lawyer unhappy about the case. Klien membuat pengacaranya tidak senang dengan kasusnya. Nah, karena teman-teman tadi mendengar unhappy, biasanya yang jawabnya delta, padahal yang tidak bahagia itu kliennya, bukan si lawyernya. Jadi ini kebalik ya konteksnya. Oke, sip. Next, number 6. Number 6, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha ya teman-teman. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya I really like Marsha. Nah, saya sangat suka Marsha. Orang kedua bilangnya me too, she is just so friendly with everyone. Nah, saya juga, dia sangat ramah dengan semua orang. Pertanyaannya, what does the man say about Marsha? Nah, di sini teman-teman sebenarnya nggak ada kata kerja idenya ya, apa namanya, yang sebagai phrasal verb. Nah, di sini hanya kiasan saja. Jadi hati-hati, ini yang kiasan baru. Nah, jawabannya yang tepat kan, she gets along with a lot of people. Dia bergaul dengan banyak orang. Jadi di sini simpulkan, she is just so friendly with everyone. Berarti ya dia bergaul dengan banyak orang. Nah, ini baru item ya. Bukan kalau yang kunci ini sebenarnya kunci ke-16 ini lebih ke phrasal verb, hanya ke kata kerjanya saja, bukan keseluruhan kalimatnya. Nah, kalau ini kan yang dimaksud ke keseluruhan kalimatnya ya. She is just so friendly with everyone, berarti kan dia bergaul dengan semua orang. Kalau kita maknai dengan bravo kurang tepat ya, dia membalas orang dengan yang melewatinya. Nah, ini kurang tepat. She gets back at people who cross her. Nah, itu kurang tepat. Kalau Charlie, she gets rid of people she doesn't want to spend time with. Nah, dia menyingkirkan orang-orang yang tidak ingin dihabiskan waktu bersamanya. Ini kurang tepat juga. Kalau delta pun kurang tepat teman-teman. She tries to get ahead of everyone else. Dia mencoba untuk menjadi orang terdepan dari orang lain. Ini kurang tepat. Next, number 7. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie. Ya. Jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Mari kita bahas. Orang pertama bilangnya, are you going out or staying here tonight?
apakah kamu akan keluar atau menginap di sini malam ini? Orang kedua bilangnya, I can go out. I have to look after the children. Nah, pertanyaannya, what does the man mean? Nah, saya tidak bisa keluar, saya harus menjaga atau merawat anak-anaknya, teman-teman. Nah, pertanyaannya jawaban yang tepat adalah Charlie, the children need to be watched. Harus dilihat, diawasi, maksudnya dijaga, dirawat. Nah, ini kan di sini ya, diawasi. Jadi ini juga kebetulan kita ngambil kiasannya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya memang phrasal verbnya kuncinya di sini ya, seperti kunci 16 ini, cuman jawabannya itu lebih ke kesimpulan. Nah, jadi bukan berarti maknanya look after itu watch, bukan ya teman-teman. Tapi di sini kan dia dijaga berarti ya diawasi gitu ya. Kalau kita jawab alpha kurang tepat, he must try to find the children. Nah, look for itu baru mencari ya, menemukan, nanti mencari atau kata mencari atau menemukan lebih ke sini nanti. Jadi look after itu bukan menemukan, melainkan merawat, menjaga. Jadi alpha kurang tepat. Kalau Bravo, it is necessary for him to clean up after the children. Nah, penting baginya untuk membersihkan setelah anak-anak. Nah, ini kurang tepat juga. Jadi hati-hati, jangan terjebak karena kata after. Delta is going to see what the children have done. Nah, dia akan melihat apa yang telah dilakukan anak-anak. Ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah Charlie, teman-teman. Next, number 8, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kenapa Charlie? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, did you see in the paper this morning that one section of this factory is closing down today? Apakah Anda melihat di koran pagi ini bahwa salah satu bagian pabrik tutup hari ini? Nah, orang kedua bilangnya, yes, and some of the workers will be laid off. Ya, dan beberapa pekerja akan diberhentikan. Nah, pertanyaannya, what does the man say about the workers? Jawaban yang tepat adalah, they are being released from their jobs. Nah, mereka akan dibebaskan dari pekerjaan. Nah, untuk dipecat ya. Laid off. Nah, ini dari kata laid off yang kita ambil di sini. Lay itu biasanya bersantai ya kan. Kalau laid off, nah itu sama dengan rilis. Nah, ini sana ya. Ini juga kesimpulan sih teman-teman. Jadi hati-hati, biasanya bisa ke rilis. Nah, dibebas tugaskan ya kan. Atau biasanya jawaban yang tepat ya seperti fire. Nah, ini kan memecat, dipecat itu ya teman-teman. Fire, nah bisa. Nah, kalau kita jawab alpha kurang tepat, they are going on strike, mereka akan melakukan pemogokan, enggak ya, tapi dihentikan sudahan. Kalau Charlie, Bravo, they are lying down on the job. Nah, mereka berbaring di tempat kerja. Nah, ini kalau lying down baru berbaring ya teman-teman, jadi kurang tepat. Kalau Delta, they are relaxing too much at the factory. Mereka terlalu banyak bersantai di pabrik. Ini juga kurang tepat. Next, number 9, 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo? Karena mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I heard that you're trying out for the football team. Will that be difficult? Saya dengar Anda sedang mencoba masuk tim sepak bola. Bukankah itu sulit? Nah, orang kedua bilangnya, yes, but I'm really going to try to pull it off. Nah, ya, tapi saya benar-benar akan berusaha melakukannya. Nah, maksud dari si pria apa sih? Pertanyaannya ya, what does the man mean? Nah, jawaban yang tepat adalah bravo. He really wants to success. Sukses ya, ini kurang. Nah, dari mana sih? Ini sebenarnya juga ungkapan ya teman-teman. Jawabannya enggak setara, cuman bukan maknanya sama gitu ya. Nah, berusaha, kalau di sini kan kata phrasal verbnya ada pull off, itu maknanya berusaha melakukannya ya, melakukan yang terbaik, pull it off. Nah, kalau teman-teman jawab alpha itu kurang tepat. He is betting that the football team will win. Dia bertaruh. Nah, ini malah bertaruh, kurang tepat ya, bahwa tim sepak bolanya akan menang, kurang tepat. Kalau Charlie, it is not so difficult to play on the football team. Tidak terlalu sulit untuk bermain di tim sepak bola. Padahal tadi bilangnya sulit. Ditanya sulit, jawabnya iya ya teman-teman. Jadi Charlie juga salah. Kalau Delta, he pulled a muscle while playing football. Dia mengalami cedera otot saat bermain sepak bola. Ini juga kurang tepat. Oke, next, the last number 10. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha teman-teman. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I lock the keys in the car again. Saya mengunci kunci di mobil lagi. Nah, saya meninggalkan kunci di mobil gitu ya maksudnya. Orang kedua bilangnya, oh, I don't know why I put up with you. Oh, saya tidak tahu kenapa aku tahan denganmu. Nah, maksudnya yang ditanyakan apa? What does the woman mean? Apa maksud dari si wanita? Jawaban yang tepat, she's unsure why she tolerate the man. Jadi mengapa menoleransi, teman-teman ya? Tahan. Nah, di sini kata kerjanya apa sih? Pura. Ya, yang harus diperhatikan. Nah, tahan atau kok menoleransi, sangat menoleransi si cowok gitu ya. Kalau put saja kan, put itu menaruh ya. Kalau ini kurang, put up itu beda maknanya. Kalau teman-teman jawab bravo, she doesn't know where she puts her key. Nah, ini malah nggak tahu meletakkan ya, meletakkan atau menaruh, kan kurang tepat ini ya kalau putnya saja. Kalau Charlie, she is actually the one who put the keys in the car. Sebenarnya dialah yang menaruh kunci di mobilnya. Ini kurang tepat juga. Ya. Kalau Delta, she can't understand why the man did what he did. Dia tidak mengerti mengapa pria itu melakukan apa yang dia lakukan. Nah, ini juga kurang tepat, keluar konteks. Jadi jawabannya apa? Oke, sekian untuk kunci 6. Thanks for watching.